Halo praktikan, kembali lagi ke lab praktikum kita. Dalam lab 3 kali ini, kita akan membahas mengenai ARIMA, stationarity, dan forecasting. Nah, di lab sebelumnya kan kita udah mengenal dan mempelajari model-model ARIMA nih. Sekarang kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu nanti akan kita pelajari mengenai forecasting. Kita udah berulang kali mempelajari mengenai stasionaritas yang adalah salah satu masalah dalam mengolah data time series ya. Kalau kita ingat-ingat lagi tuh di lab pertama tuh ya. Umumnya data time series itu banyak kan yang nggak stasioner gitu. Jadi boleh dong kita review lagi nih pengertian stasionaritas. Nah, stasionaritas itu sendiri adalah kondisi di mana data time series kita itu punya mean, variance, dan covariance yang konstan seiring berjalannya waktu. Kalau misalnya data yang kita miliki itu kondisinya stasioner ya, udah stasioner, maka kita bisa mempelajari tingkah laku dari fenomenanya secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya tidak, kita cuma bisa mempelajari tingkah laku dari model atau fenomena dalam periode waktu tertentu saja atau tidak menyeluruh gitu. Kita bisa mengatasi masalah stasionaritas dengan mengubah data yang kita punya ke bentuk turunannya. Nah, contoh data non-stasioner adalah random walk. Random walk ini definisinya di mana si value yang sekarang gitu ya, nilai yang sekarang itu diperoleh dari nilai di periode sebelumnya ditambah error term. Nah, value-nya ini gitu ya, value dari variabelnya ini itu punya langkah yang independen atau random ya. Bisa naik, bisa turun, makanya disebut langkah acak gitu. Nah, mengenai tadi ya, si random walk ini ada data-data yang punya fenomena random walk. Contohnya kayak data harga saham dan juga exchange rate. Nah, kalau kita bisa next ke sini, itu kita akan membahas macam-macam random walk model. Random walk model ini yang pertama ada yang namanya pure random walk, di mana kondisinya rata-rata konstan dan variance tidak konstan seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, ini persamaannya YT sama dengan YT-1 ditambah ET. Lalu yang kedua ada random walk with drift, di mana rata-rata dan variance dari data yang kita punya itu tidak konstan. Dengan persamaan YT sama dengan mu ditambah YT-1 ditambah ET. Nah, driftnya itu ditandai oleh ini ya teman-teman, si konstantanya ini ya. Lalu yang terakhir ada random walk with drift and trend. Nah, sebenarnya konsepnya sama, rata-rata dan variance tidak konstan, tapi dia menambahkan trend, dan variabel trend di sini adalah si BT ini ya, si BT ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari grafik ya, untuk pure random walk ini kita bisa lihat grafik yang warna biru ini teman-teman nih. Nah, grafik yang warna biru ini kalau kalian bisa lihat ya, dia pergerakannya itu random banget gitu. Random banget dan gak ada patternnya gitu, gak ada pattern dalam datanya gitu ya. Tapi dia geraknya itu slow and steady teman-teman. Kalau misalnya dibandingkan dengan drift dan trend ini ya, kita bisa lihat ini udah jauh banget ya. Kalau ini kondisi stasionaritas nih yang tengah ini, terus dia kayak udah pergi jauh lah gitu. Walaupun dua-duanya sebenarnya si pure random walk ini tentu saja kan namanya juga contoh data tidak stasioner ya, pasti memang sudah tidak stasioner. Cuma kalau dibandingkan dengan kondisi stasionaritasnya, si pure random walk ini masih deket-deket lah gitu dengan kondisi stasionaritas, walaupun tetap saja dia tidak stasioner gitu kan. Tapi kalau si random walk with drift ini, teman-teman bisa lihat yang di sini nih. YT sama dengan alpha ditambah YT-1 ditambah ET ya, atau mu ya di sini ya. Sama aja sebenarnya. Nah, si grafik warna hijau ini teman-teman, kalau misalnya secara visualisasi teman-teman bisa lihat mungkin ini ya ada tren positif gitu ya. Tapi sebenarnya secara teorinya random walk with drift ini nggak jelas trennya gitu. Jadi kalau di dalam grafik ini mungkin lobangnya ya atau jurangnya ini nggak terlalu dalam. Tapi ada kasus-kasus di mana random walk with drift ini tuh dia bisa kayak gini gitu kan, bentuknya dalam gitu kan, terus dia naik lagi, terus dia bisa turun lagi kayak gini, terus naik lagi, bisa seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk kasus ini mungkin tidak begitu dalam ya jurangnya gitu kan. Nah, terus juga untuk random walk with drift dan trend ini dia tidak akan kembali seperti ini ya, kondisinya konstan gitu ya, nggak akan seperti ini nanti di jangka panjangnya. Dia akan terus naik walaupun perlahan gitu ya. Nah, kalau di grafik yang ini, dia itu dalam random walk with drift-nya itu, si konstantanya ini membuat si nilai di periode sekarang itu punya tendensi untuk naik gitu ya, untuk increase nilainya. Jadi
bisa dibilang kalau si konstantanya ini akan meningkatkan nilai si YT-1-nya ini. Belum lagi nanti ditambah ET-nya kan gitu. Jadi makanya dia pergerakan dari datanya itu seperti ini. Sedangkan untuk random walk with drift and trend ini bisa teman-teman lihat bahwa ini ya yang grafik yang warna kuning ini ya. Nah, bedanya itu dia tidak akan mengalami kondisi yang seperti ini, teman-teman. Di random walk with drift and trend ini tidak ada kondisi yang kayak tiba-tiba turun lagi gitu kan, turun dalam, terus habis itu dia naik lagi, terus turun dalam lagi, kan ini nggak jelas nih teman-teman trennya ya. Ini kondisi si random walk with drift, tapi kalau yang tren ini dia jelas, dia akan kalau misalnya emang trennya positif dia akan naik terus kayak gitu ya. Dan ini bisa juga sebenarnya trennya nggak harus positif, tapi juga bisa trennya yang negatif gitu. Nah, mendeteksi cara mendeteksi stasionaritas kalau di 2 lab sebelumnya itu teman-teman udah diperkenalkan dengan yang namanya uji grafik gitu ya, dan uji ADF test. Nah, kalau sekarang ada yang namanya satu lagi grafik korelogram. Jadi kita bisa mengidentifikasi atau mendeteksi variabel yang kita punya itu stasioner atau enggak sih gitu dari grafik korelogram ini. Selain itu juga fungsi dari korelogram ini kita bisa mengidentifikasi model. Nah, di korelogram ini dia punya bentuk-bentuknya juga ya teman-teman. Misalnya di sini ada yang namanya dice down, ada yang namanya cut off. Dice down ini mungkin lawan katanya dari sini doesn't cut off gitu ya. Doesn't cut off itu atau dice down itu kalian bisa lihat kalau nilai ACF atau PACF-nya dia itu turunnya perlahan gitu ya. Turunnya tuh rapih gitu. Sedangkan kalau yang cut off gini, yang cut off ini dia putus-putus teman-teman bentuknya. Nah, kalau di sini ya dari identifikasi model ini, kalau misalnya ACF kita dice down gitu atau doesn't cut off, terus PACF kita cut off, kita bisa pakai model AR. Kalau dari CMA nih ya, kalau misalnya ACF-nya itu cut off, terus habis itu PACF-nya dice down atau doesn't cut off, kita bisa pakai model moving average. Nah, kalau untuk ARMA, kalau misalnya dua-duanya itu doesn't cut off atau dice down ya. Tapi ini hanya guideline saja teman-teman untuk menentukan model. Lalu di sini ada contoh nih teman-teman, contoh coregram dari data harga rumah di Dallas ya. Kita bisa lihat nih bentuk coregramnya ya atau korelogramnya itu ACF-nya ya dice down nih teman-teman. Jadi turunnya perlahan gitu ya. Sedangkan si PACF-nya ini dia itu putus-putus ya, di leg 3 nih ya, dia udah nggak ada lagi gitu kan. 4 juga nggak ada, baru muncul lagi gitu ya. Nah, dua hal ini ya, doesn't cut off dan cut off ini gitu kan, cut off ini punya sifat, kalau misalnya doesn't cut off ini dia sifatnya geometrically decay ya. Kalau misalnya si PACF-nya atau ACF-nya itu dia punya bentuk yang cut off, itu sifatnya oscillating. Nah, kalau dari yang tadi ya, guidelines identifikasi model itu kita bisa kita punya kemungkinan model yang bisa kita pakai itu ada AR ya. Kalau di sini kasusnya AR1 gitu dan ARMA 11 gitu. Kenapa ada ARMA 11 gitu kan? Sedangkan tadi guidelines-nya cuma suruhnya AR. Nah, sebenarnya penting teman-teman untuk kita punya model pembanding. Jadi kita bisa lihat mana sih sebenarnya model yang baik gitu. Nah, kenapa ARMA gitu kan? Karena di dalam ARMA ini ada unsur AR-nya, makanya bisa dijadikan pembanding gitu ya, pembanding si AR ini, model AR ini. Lalu untuk si PACF ini kita gunakan untuk menentukan menentukan ordo AR ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih, kan kalau AR itu kan dia P ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih leg keberapa untuk AR itu kalian carinya di sini, di partial autocorrelation. Tapi kalau untuk autocorrelation ini kalian cari untuk ordonya si moving average. Nah, gimana kalau ARMA? Berarti gabungan antara keduanya. Kalian ambil juga leg dari sini, kalian ambil kemungkinan leg dari si autocorrelation ini ya. Nah, tadi kan udah disebutkan juga nih bahwa kita bisa melakukan uji stasionaritas ya dengan korelogram. Nah, kalau misalnya implementasinya ngecek stasionaritas atau enggak gitu ya, si variabel yang kita punya,
teman-teman bisa lihat nih ya, yang di A ini kita bahas dulu yang A. Di A ini korelogramnya itu mengabaikan stasionaritas ya, mengabaikan stasionaritas gitu. Kalau di sini kita bisa lihat beberapa aspek ya, dari PAC-nya, dari Q-nya, dari prop Q-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya PAC-nya tuh nilainya dari leg 1 ke leg 2 tuh lompatannya cukup jauh ya. Dan ada indikasi di leg-leg berikutnya juga lompatan PAC-nya itu nilai PAC-nya akan jauh. Lalu Q-nya, Q-testnya, nilai Q-testnya ini dia besar-besar nih teman-teman. Bisa 3-4 digit lah. Kalau di sini mungkin 3 ya. Lalu si prop lebih besar daripada Q-nya ini konsepnya sama seperti white noise ya. Terus kalau di sini kan hasilnya 0,000 ya. Dimana ini kurang dari alfa ya. Kalau misalnya kurang dari alfa artinya ada indikasi kalau variabel yang kita punya residualnya itu tidak white noise ya, atau datanya belum bisa menggambarkan realita gitu. Makanya ini adalah indikasi si variabel yang kita punya itu tidak stasioner. Sedangkan coba kita lihat di yang mempertimbangkan asumsi stasionaritas ya. Kita bisa lihat di sini si PAC-nya nilainya juga tidak begitu jauh ya lompatannya. Begitu juga untuk leg-leg berikutnya gitu kan. Leg-leg berikutnya juga nilai PAC-nya ini lompatannya tidak akan terlalu jauh gitu. Terus Q-testnya juga dia nilainya akan biasanya 1-2 digit lah gitu. Kalau dibandingkan dengan ini kan nilainya lebih gede ini ya dibandingkan yang Q-test yang ini. Terus juga prop lebih besar daripada Q-nya ini. Nilainya udah di atas alfa semua, jadi ini udah white noise ya, atau datanya sudah bisa menggambarkan realita. Walaupun nggak selamanya korelogram yang kalian punya akan bentuknya seperti ini, tapi kalau misalnya ada indikasi dari yang tadi sudah disebutkan ya, ciri-ciri yang tidak stasioner, yang korelogram yang tidak stasioner itu seperti apa gitu ya, dan yang korelogram yang stasioner itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa cepat tuh menentukan, oh iya variabel ini belum stasioner gitu, variabel yang kita punya ini udah stasioner gitu ya. Nah, tadi kan kita juga bisa ngecek ordo ya, ngecek kita bagusnya pakai leg apa sih gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai komen. Kalau di Stata nanti ada AC varname, sama kalau yang PACF ini kita bisa pakai komen PAC varname ya. Nah, teman-teman itu pilih leg yang berada di luar garis abu ini, teman-teman ya. Kalau yang di dalam garis abu nih ya, daerah abu ini maksudnya, itu leg-nya tuh udah nggak stasioner. Sedangkan yang di luar ini bisa kita jadikan pilihan lah gitu ya, karena ini leg-nya stasioner gitu. Sama juga halnya dengan PACF-nya juga, gitu kan. Kalau yang di daerah abu ini ya, kita bisa pakai gitu ya leg-nya dalam permodelan. Nah, tapi yang bagus yang mana? Teman-teman bisa pilih leg yang panjang ya. Leg yang panjang nilainya mendekati 1 maksudnya. Kalaupun nggak mendekati 1, kalian bisa lihat leg yang paling panjang. Dan bagusnya itu, walaupun ini ada yang di luar daerah abu, kalian bagusnya tuh ambilnya dari leg 1 sampai 10 lah gitu. Kalau misalnya kalian punya, kalian mau ambil di leg yang lain juga sebenarnya bisa. Cuma ya nanti persamaan yang kalian peroleh juga akan semakin panjang gitu ya. Tapi kalian bisa ngambil dari leg 1 sampai 10 dan kalian ambil cari leg yang paling panjangnya gitu. Dan dari 1 sampai 10 itu sebenarnya disarankan lagi bahwa kalian juga ngambil leg yang paling kecil gitu ya, alias misalnya kayak leg 1 gitu. Kalau leg 1 udah menunjukkan leg yang paling panjang ya udah kalian ambil leg 1 kayak gitu. Nah, karena lab kali ini membahas stasionaritas, jadi erat kaitannya dengan model yang satu ini nih. Yaitu ARIMA ya. Kalau kalian ingat di lab sebelumnya sempat membahas model ini dan kalian udah coba juga tuh di latihan dan di post-test. ARIMA ini definisinya adalah model ekstensi dari ARMA ya, atau model perbaikan dari ARMA. Karena model ARMA itu sering mengalami masalah stasionaritas gitu. Sehingga dalam model ARIMA kita memakai variabel turunannya atau sudah melalui smoothing proses. Ordo yang menunjukkan bahwa ini adalah model ARIMA adalah ordo yang ini ya, P, D, ada D-nya nih ya, dan Q. Dengan persamaan YT sama dengan mu ditambah gamma YT min 1 ditambah ET ditambah theta ET min 1 gitu. Untuk interpretasinya masih sama teman-teman dengan lab sebelumnya, karena ARIMA ini adalah gabungan R, AR, dan MA ya, jadi kalian harus menginterpretasi
si mu-nya, terus habis itu gamma-nya ya, atau AR-nya ya, lag dari variable dependent-nya, dan juga si error-nya ya, error yang ada lag-nya gitu. Nah, model-model yang udah teman pelajari itu ya tadi, itu adalah model-model yang lab sebelumnya, dan hari ini itu adalah model-model yang kegunaannya bisa memprediksi ya, atau forecasting. Nah, forecasting sendiri itu punya definisi atau punya arti ya, ini metode untuk mengetahui apa yang terjadi di masa depan agar kita bisa mengambil kebijakan yang efektif dan efisien saat ini gitu. Ada dua tipe forecasting teman-teman. Yang pertama tuh static ya. Yang kedua ada dynamic, tapi kita coba yang static dulu nih. Nih tipe static ini ya, dia itu untuk memprediksi itu menggunakan data-data asli. Dan kita cuma bisa memprediksi satu periode aja, one period ahead gitu. Lalu perbedaan antara data asli dan peramalan itu tidak jauh berbeda atau mirip. Kalau yang dynamic ini dia itu menggunakan data peramalan di periode sebelumnya untuk memprediksi periode setelahnya. Dan kita bisa meramalkan lebih dari satu periode. Kalau ditanya bagusnya lebih dari satu periode itu maksudnya bagaimana gitu ya. Kalau ditanya bagusnya mungkin karena AR dan MA dan model-model inilah pokoknya intinya itu ya. Dia itu akurat di jangka pendek, jadi teman-teman bisa meramalkannya ini untuk periode yang pendek aja, dan pendek ini tuh subjektif ya sebenarnya teman-teman. Ada yang bilang berapa periode gitu kan, pendek. Ada yang 5 periode pun mereka udah bilang itu udah long gitu ya. Tapi itu tadi, sebenarnya kita bisa memprediksi sebanyak apapun gitu ya, dengan konsekuensi gitu. Kalau misalnya semakin jauh prediksi kita, nilainya itu makin tidak akurat ya, akurasinya akan semakin kurang gitu. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan peramalan statis ya, perbedaan antara data asli dan peramalan itu jauh lebih besar, atau errornya lebih besar, karena kan dia memakai data peramalan di periode sebelumnya untuk memprediksi periode setelahnya. Bayangin kalau misalnya di periode sebelumnya nilainya udah cukup besar nih, di periode berikutnya pasti akan lebih besar lagi. Jadi kayak akan jauh banget gitu ya teman-teman, akan ngaco lah istilahnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau dicoba. Lalu berikutnya di sini ada grafik si forecasting itu tadi ya, dari dua tipe yang tadi. Ada yang namanya statik kan, ada yang statik, ada yang dynamic. Nah kalau yang statik ini kan cuma satu periode ya, makanya di sini nggak terlalu kelihatan teman-teman garis birunya. Ini garis biru ini kan yang prediksi ya, jadi nggak begitu jelas lah pokoknya. Tapi kita bisa lihat kalau ini akan naik ya, naik gitu prediksinya. Nah kalau yang dibandingkan dengan dynamic ini, kita bisa lihat nih garis yang birunya ini dia lebih panjang daripada garis merahnya ya, karena ini garis biru ini adalah garis prediksinya untuk periode-periode berikutnya gitu, karena dynamic ya lebih daripada satu periode. Di sini ada tahapan forecasting teman-teman. Yang pertama kita uji stasionaritas dulu, baru kita bisa identifikasi model dengan core gram tadi yang dengan ACF PACF itu ya, grafiknya gitu kan, cek lagnya gitu kan. Baru yang ketiga ini kita bisa regresi variabel yang udah stasioner. Nah kenapa menggunakan regresi variabel yang udah stasioner gitu ya? Soalnya kalau misalnya si variabel yang udah stasioner itu kan tadi udah kita jelasin juga ya di awal gitu kan, kalau kita bisa mengamati atau mudah mempelajari perilaku datanya gitu kalau misalnya data kita udah stasioner, karena dia punya varians yang nggak terlalu besar, terus juga nilainya mendekati rata-rata gitu. Jadi membuat peramalan kita itu akan bagus. Biasanya kalau hasil prediksi kita itu nggak akan valid kalau misalnya kita pakai variabel yang nggak stasioner. Lalu yang keempat ini ada cek model terbaik ya, dengan stat-IC itu tadi, dengan kemungkinan yang udah kalian punya, kalian cek model terbaiknya apa. Lalu ketika kalian udah punya model terbaiknya, kalian bisa melakukan peramalan statis atau dinamis ya, tergantung kebutuhannya. Yang dinamis ini berapa periode ke depan gitu. Lalu yang terakhir ada bandingkan nilai aktual dan peramalan dengan grafik dan tells you stat. Nah, langkah yang terakhir tadi ya, tahapan terakhir itu adalah tips tambahan teman-teman. Tips tambahan untuk kalian melihat akurasi prediksi kalian ini sebenarnya udah bagus atau belum gitu ya, udah baik atau belum, udah akurat atau belum gitu. Ada yang namanya tells you stat. Nah, tells you stat ini dia itu mengevaluasi akurasi dari suatu prediksi dibandingkan peramalan naifnya. Apa tuh peramalan naif?
Nah, peramalan naif di sini ada definisinya ya, asumsi bahwa nilai di periode sebelumnya akan sama di periode selanjutnya. Jadi, contohnya kita tahu harga cabai hari ini tuh 30.000 gitu ya per kilo. Nah, di besok juga pasti akan 30.000. Itu yang namanya peramalan naif, karena dia akan sama atau konstan gitu ya, prediksi ke depannya. Cara kerjanya si Telsiustat ini, dia itu mengakarkan error ya, mengakarkan error term. Jadi kalau misalnya ada error term yang mungkin lebih besar nilainya ya, large error, dia akan diberikan beban atau weight ya, lebih besar daripada si small error ini gitu. Dan Telsiustat ini juga punya hipotesis, teman-teman, kalau H0-nya itu model peramalan, misalnya kita punya model terbaiknya ARIMA 111 gitu ya. Model peramalan ARIMA 111 kurang akurat dibandingkan peramalan naif. HA-nya model peramalan ARIMA 111 lebih akurat dibandingkan peramalan naif. Uji kriterianya itu dia pakai 1 ya teman-teman, nilainya value-nya 1 ya. Kalau misalnya Telsiustat kita, nilai Telsiustat kita yang diperoleh di sini nih, kalian bisa lihat ini ya. Kurang dari 1, H0-nya ditolak. Kalau misalnya Telsiustatnya lebih dari sama dengan 1, H0-nya tidak dapat ditolak. Sehingga kita bisa simpulkan nih, kalau misalnya di sini contohnya kita punya nilai Telsiusnya itu 0,68 gitu ya. Berarti ini kan masih di bawah 1 ya, sehingga H0-nya bisa ditolak gitu. H0-nya ditolak artinya sudah akurat ya, harusnya lebih akurat dibandingkan peramalan naif. Makanya model peramalan ARIMA atau ARMA 11 pada tingkat turunan pertama di variabel, kalau ini dia pakai jumlah uang beredar contohnya ya, jumlah uang beredar lebih akurat dibandingkan peramalan naif. Kalau kurang ya kalian tinggal bilang kurang gitu, sesuai dengan uji kriterianya gitu. Nah, itu tadi teman-teman materi kita untuk lab kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami ya, walaupun cukup banyak itu yang harus diproses. Dan ada juga yang udah pernah dibahas di lab sebelumnya. Jadi, semangat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu.